Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Di belakangnya barisan Ustadz yang membawa yang paling utama, kita wajib dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam yang masih menanjak kukuh di dalam diri kita, yang insya Allah dengannya kita nanti bersama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat syariah yang telah Allah berikan kepada kita, yang sama-sama nantinya kita perjuangkan kemudian yang bisa terterapkan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga berkat cucuran keringat beliau, berkat tetesan darah beliau, Islam bisa kita nikmati sampai saat ini, yang dengan Islamlah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua nantinya sama-sama beriringan dengan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud dan tujuan kita kali ini adalah aksi damai bela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu kita semuanya, Allah katakan bagaikan satu struktur tubuh, satu merasakan sakit, maka semua merasakan sakit. Ketika kita enggan untuk berangkat dari rumah karena tetesan hujan, karena hujan air yang ada, tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara sekalian, mereka rasakan hujan-hujan bom, hujan-hujan rudal dan segala macamnya. Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita bersimpati dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, aksi kita ini adalah aksi damai, aksi kemanusiaan yang insya Allah nantinya menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita tidak diam dengan apa yang dilakukan oleh penjajah-penjajah tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara sekalian. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin kita bisa mencoba dulu terlebih dahulu yel-yel kita untuk menambah semangat kita dan juga membuat kita semakin bersemangat. Ketika saya katakan tadi, mohon dibalas ya Pak Ustadz. Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan. Syariah, Syariah. Khilafah, Khilafah. Palestina, Palestina.
khilafah, khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Zionis, Zionis. Zionis, Zionis. Syariah, Syariah. Syariah, Syariah. Khilafah, Khilafah. Khilafah, Khilafah. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bir risalatil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, para pengguna jalan, bapak-bapak polisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita hadir di depan Masjid Raya ini untuk sama-sama menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudari kita yang hari ini dihantam, dibombardir oleh orang-orang Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Takbir. Hari ini sampai detik ini mereka bukan dihujani dengan rintiknya air hujan, tetapi mereka sampai hari ini masih juga dihujani dengan hujan-hujan peluru, dengan hujan-hujan bom, yang sampai hari ini pula banyak para syuhada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari data yang baru kami dapatkan, saudara-saudari kita saat ini sudah lebih kurang 4.800 orang yang sudah melayang nyawanya menjadi para syahidah dan syuhada. Dan juga ada sekitar 18.000 orang yang sekarang sedang terluka-luka. Dan banyak lagi bangunan-bangunan yang roboh gara-gara Zionis Yahudi semakin mengganas dan semakin menunjukkan bahwasannya mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Betul? Oleh maka yang lain juga akan merasakan hal yang sama. Betul? Zionis Yahudi adalah manusia bejat yang tidak tahu diuntung dan tidak tahu terima kasih. Mereka diberikan tanah untuk berlindung pada tahun 1948 di tanah Palestina. Tanah yang merupakan tanah Kharaziyah milik kaum muslimin. Tanah di mana para anbiya lahir di sana. Tanah di mana Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci di mana kita memiliki hak, kaum muslimin memiliki hak, dan itu adalah bagian dari wilayah kaum muslimin. Betul? Khilafah, khilafah, khilafah. Takbir. Saudara-saudara, jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita peduli dengan saudara-saudara kita, terlebih dengan para penguasa yang memiliki kekuasaan untuk kemudian mengusir para penjajah dari tanah saudara-saudara kita di Palestina, saudara.
sekalian. Maka dari itu akan kita lanjutkan aksi kita ini. Kita akan sama-sama bergerak. Kita akan sama-sama konvoy bersama aksi damai bela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu sekali lagi kami beritahukan kepada para peserta. A few moments later. Tadi siapa yang bilang kalian lari katanya? Iya pak. Aku ketinggalan ya. Lari iya pak. Aman. Ancaman, ribuan pernyataan sikap, ribuan kritik, tapi apa daya, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memperdulikan. Tetapi ketika saudara-saudara kita melawan, mereka ketakutan, berlari, meminta tolong ke sekutu-sekutunya. Tetapi anehnya saudara-saudara, kita kaum muslimin, pemimpin-pemimpin negeri muslim hanya sibuk memberikan pernyataan sikap, tidak mau mengirimkan tentara-tentara mereka. Padahal mereka mampu mengirimkan tentara-tentara ke sana. Negara-negara yang bersekutu dengan Zionis, mereka mengirimkan alat perang, mengirimkan tentaranya untuk membumi hanguskan saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi negeri-negeri muslim, mereka hanya sibuk melakukan atau mencari perdamaian. Padahal ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Zionis Nahdlatul tak akan pernah mau berdamai. Mereka ingin mengambil seluruh wilayah Palestina, bahkan lebih. Maka ketahui kepada para peserta event yang untuk barisan awal diharapkan untuk tidak bercampur baur dengan barisan event ya. Barisan event sebelah kanan komputer itu untuk berbicara bisa untuk memulai orasi-orasi dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Maka buatkan bendera dua rakyat kita dengan bangga, dengan Mari, agar kita memudahkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi bagi para, karena ini tepat di depan kita. Kalau kita di sana nggak nampak nanti. Kita panggilkan saja orator pertama kita, yaitu Ustadz Sidik sebagai ulama Kota Tebing Tinggi. Kami persilakan kepada Ustadz Sidik. Kita sambut dengan pegitan takbir, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari pertama kali kita luruskan niat kita bahwa keberadaan kita di sini semata-mata mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Keberadaan kita hari ini di tempat ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang dijajah, sedang dibombardir, sedang dibunuh oleh para Zionis Israel. Setiap muslim adalah bersaudara. Penguasa negeri ini, wahai tentara, wahai polisi, di mana kitamu? Di mana kitamu? Di mana sahabatmu? Saudaramu telah dibantai oleh Zionis Israel. Ini sebab karena nasionalisme. Ini sebab karena nasionalisme. Nasionalisme telah menyekat-nyekat Anda, telah menyekat-nyekat kita menjadi negeri-negeri yang kerdil. Padahal kita adalah muslim, muslim dengan kekuatan terbesar. Kami hari ini membela saudara kami di Palestina. Walaupun kami masih belum memiliki kemampuan itu, ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami adalah bagian dari kaum muslimin. Semoga ini menjadi saksi besar kita di hadapan Allah bahwa kita bagian dari orang yang berjuangkan kemenangan Islam. Takbir! Takbir! La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Zionis, Zionis. Usir, usir. Syariah, Syariah. Khilafah, khilafah. Tegakkan, tegakkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta aksi solidaritas Palestina, hari ini kita ada di sini sebagai bentuk pembuktian kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini dibantai oleh Zionis Israel. Tapi maka kita tidak boleh melupakan sejarah itu, bahwa Israel adalah bangsa penjajah. Takbir. Dan itu diawali dari perjanjian Sykes-Picot ketika Prancis dan Inggris membagi-bagi wilayah Daulah Utsmaniyah
membagi-bagi wilayah Khilafah Utsmaniyah pasca Perang Dunia Pertama untuk dijadikan negara-negara boneka. Dan dilanjutkan dengan perjanjian Balfour untuk memberikan ruang dan tempat bagi koloni-koloni Yahudi Eropa. Dan celakanya, Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang yang disebut dengan PBB justru melegalisasi keberadaan Yahudi di tanah Palestina. Allahu Akbar. Maka sejarah tidak boleh dilupakan. Tahun 1948, orang-orang Yahudi yang dipersenjatai, didanai oleh Inggris, di-backup oleh PBB dan Amerika, melakukan pembantaian demi pembantaian kepada kaum muslimin di Palestina. Takbir. Tegakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin, wahai pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, wahai tentara-tentara negeri-negeri kaum muslimin, tidak cukupkah hari ini kita menyaksikan darah yang tertumpah, nyawa yang melayang dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tidak cukupkah hari ini kita menyaksikan hancurnya gedung-gedung, hancurnya fasilitas umum, dan tersiksanya orang-orang, saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kekurangan air, mereka kekurangan listrik, mereka kekurangan bahan makanan. Akibat siapa? Akibat siapa? Akibat kebiadaban Israel laknatullah. Akibat kebiadaban Yunus laknatullah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya seluruh kaum muslimin bersatu, seluruh pemimpin negeri Islam bersatu, dan seluruh tentara-tentara di negeri-negeri Islam ini bersatu, apakah mereka tidak mampu untuk melawan tentara-tentara Zionis itu? Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Tapi hari ini kita bisa menyaksikan pemimpin negara-negeri Islam, tentara-tentara negeri-negeri kaum muslimin, tidak ada yang berani melawan Zionis Israel laknatullah. Mereka takut. Karena apa? Karena hari ini kita bisa melihat bahwasanya Israel kan di-backup oleh Amerika Serikat dengan sombongnya, dengan keangkuhannya, membarbarkan, merampas tanah Palestina. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh diam atas kezaliman ini. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang paling besar yang ada di dunia saat ini. Ini adalah bentuk kesombongan terbesar yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat dan seluruh negeri-negeri kafir barat hari ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya seluruh kaum muslimin bersatu, seluruh pemimpin negeri Islam bersatu, dan seluruh tentara-tentara di negeri-negeri Islam ini bersatu, apakah mereka tidak mampu untuk melawan tentara-tentara Zionis itu? Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Tapi hari ini kita bisa menyaksikan pemimpin negara-negeri Islam, tentara-tentara negeri-negeri kaum muslimin, tidak ada yang berani melawan Zionis Israel laknatullah. Mereka takut. Karena apa? Karena hari ini kita bisa melihat bahwasanya Israel kan di-backup oleh Amerika Serikat dengan sombongnya, dengan keangkuhannya, membarbarkan, merampas tanah Palestina. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh diam atas kezaliman ini. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang paling besar yang ada di dunia saat ini. Ini adalah bentuk kesombongan terbesar yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat dan seluruh negeri-negeri kafir barat hari ini. Dan diamnya
seluruh pemimpin-pemimpin negeri konsumen hari ini adalah karena mereka diikat, dikungkung, dipenjara atas nama sistem demokrasi sekulerisme. Betul? Betul? Mereka hanya membebek turut kepada tuannya saja. Mereka tidak takut kepada Tuhannya. Mereka tidak kasihan terhadap saudara-saudaranya. Mereka tidak iba terhadap darah yang tumpah, nyawa yang melayang yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Hari ini, di mana Raja Saudi, di mana Raja Jordania, di mana Qatar, mereka hanya menunjukkan kemewahan negeri-negeri mereka, menunjukkan kekayaan mereka, menunjukkan kecintaan mereka terhadap dunia. Mereka makan enak, hidup enak. Tapi saudara-saudara kita di Palestina makan pun susah, air tidak ada, listrik tidak ada. Luar biasa kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin hari ini. Kemewahan itu mereka tunjukkan hari ini, tetapi mereka tidak peduli. Sudah sejak tahun 1948 tanah Palestina itu dijajah. Dan yang lebih menyakitkan lagi hari ini adalah banyaknya kaum muslimin yang justru membela pendudukan Zionis dan membela Amerika Serikat yang merupakan backing utama daripada Israel yang sudah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, percayakah kita hari ini, masihkah kita hari ini ingin hidup kita dikungkung dengan sistem demokrasi? Masih. Sementara sistem itu dari hari ini menyebabkan saudara-saudara kita di Palestina bertindak, menjajah, maka kita harus mengganti sistem itu dengan sistem apa, saudara-saudara? Sistem apa? Sistem apa? Itulah sistem yang bisa menyelamatkan, membebaskan negeri muslim. Dengan apa? Dengan jihadnya. Dengan jihadnya. Maka kita semua cinta perdamaian. Semua mengatakan bahwa manusia itu cinta perdamaian. Tapi hari ini seluruh mata dunia itu dibutakan terhadap apa yang dinamakan dengan demokrasi, terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh diam. Kita terus menyerukan kepada seluruh pemimpin-pemimpin negeri kaum muslim. Bukan hanya mereka membebaskan saudara-saudara kita di Palestina terhadap penjajahannya Israel, tapi mereka harus meninggalkan sistem yang rusak ini, sistem yang bobrok ini, yaitu sistem demokrasi kapitalis. Setuju? 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 Syariah, 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 syariah. Hilabah, 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 hilabah. Palestina, 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 Palestina. Zionis, Zionis. Osir, osir. Zionis, Zionis. Osir, osir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita semuanya harus berdiri. Kita semuanya harus bersemangat untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir. Takbir. Kibarkan aliwa dan araya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Umat bersatu tak bisa dikalahkan. Umat bersatu tak bisa dikalahkan. Takbir. Takbir. Apakah kita cinta dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah kita cinta dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah kita cinta dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ketika kita menyatakan cinta, cinta itu berlandaskan dengan pengorbanan, berlandaskan dengan perjuangan. Apakah kita mengaku cinta, tapi kita ketika suruh berdiri saja kita sudah capek, saudara-saudara sekalian? Apakah rintikan hujan ini membatasi kita untuk semangat juang kita, saudara-saudara sekalian? Apakah berdirinya kita ini capek, saudara-saudara sekalian? Sungguh tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan
dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara sekalian. Apakah ada sistem lain selain Islam yang bisa membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah ada sistem lain selain Islam? Apakah ada sistem lain? Apa solusi dari saudara-saudara kita? Apa solusi dari saudara-saudara kita? Khilafah, kibarkan royamu. Khilafah, 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 khilafah. Takbir, takbir. Nah, berikutnya kita sambut orator yang sangat luar biasa. Kita sambut dulu dengan pekikan takbir. Takbir. Kepada Ustaz Taufik kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman daiman abadan ala Rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyapa para demonstran. Hujan sudah mulai turun, ada masalah? Tidak! Ada masalah? Tidak! Ingat saudara kita di sana, bukan hujan air yang mereka hadapi, tetapi hujan peluru dan rudal. Takbir! Masyarul muslimin rahimakumullah. Sudah banyak orator menyampaikan tentang pentingnya kita mewujudkan kewajiban kita untuk membela saudara kita muslim di Palestina dan memerangi penjajah laknatullahu alaihi Zionis Yahudi Israel yang ditopang dan dilindungi oleh mereka, yaitu Amerika. Maka dari itu saya akan menyampaikan setidaknya 3 hal yang harus kita pahami bersama untuk meluruskan sikap kita yang mungkin saja selama ini telah keliru dalam menyikapi tragedi konflik Palestina. Pertama, sudah disampaikan oleh orator-orator sebelumnya tentang sejarah bumi Palestina, tanah yang diberkahi, tanah yang dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, bahwa di dalam Islam ada 2 status tanah di dalam Islam, yaitu usriyah dan kharajiyah. Tadi sudah dijelaskan, yaitu usriyah, tanah yang ditaklukkan oleh Islam tanpa peperangan. Adapun tanah kharajiyah adalah tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam, oleh kekuasaan Islam dengan jalan berperang, yaitu jihad fisabilillah. Dan status tanah ini akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Itu Rasulullah yang menyatakannya. Takbir! Dan Palestina adalah salah satu tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam dengan melalui jalan kharajiyah, yaitu dengan memperebutkan yang berperang di jalan Allah. Artinya, ma'asyiral muslimin, di atas tanah Palestina telah tertumpah ribuan darah para syuhada. Apakah kita ingin tanah itu diambil alih oleh musuh-musuh Allah? Tidak! Takbir! Maka keharusan bagi kita generasi muslim setelahnya yang mengetahui telah tertumpah ribuan darah para syuhada di atas tanah Palestina sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian Saifuddin Quds. Tidak terhitung banyak darah yang tertumpah di sana, darah para mujahidin Islam. Maka kita generasi setelahnya wajib bagi kita untuk mempertahankannya dan merebutnya kembali. Takbir! Yang kedua, ini sangat penting untuk dipahami umat Islam, bahwa Amerika dengan sekutu-sekutunya mempropagandakan sebuah opini sesat. Apa itu? Bahwa konflik
antara Palestina dengan Yahudi Israel bukanlah konflik agama, bukanlah konflik atas nama agama, melainkan hanya konflik antar dua negara yang saling memperebutkan batas wilayahnya. Tidak ada hubungannya dalam perkara-perkara agama, baik agama mereka maupun agama kita. Inilah yang diopinikan oleh musuh-musuh Allah Amerika yang kemudian disuarakan oleh antek-anteknya, termasuk penguasa-penguasa negeri muslim. Agar apa? Agar kita umat Islam kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu membela umat Islam di Palestina dan membela tanah Palestina. Tapi propaganda ini boleh dibilang berhasil. Namun saya katakan, dicatat ini, saya katakan sungguh bodoh siapapun umat Islam yang percaya dengan propaganda ini, bahwa konflik yang terjadi tidak ada hubungannya dengan agama. Itu adalah paham yang sesat dan kebodohan yang nyata bagi umat Islam jika ia mempercayainya. Takbir. Kenapa? Anda perlu tahu bahwa di kalangan orang Yahudi Israel sendiri, ini adalah perang suci bagi mereka. Ini adalah perang atas nama akidah dan agama mereka. Kenapa? Dalam kitab mereka dan kitab orang Nasrani bab Genesis atau bab Kejadian menyebutkan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka, Bani Israel khususnya Yahudi. Jadi ini adalah perang yang dilakukan mereka atas nama akidah, keyakinan, dan agama mereka. Jadi siapa bilang mereka ini hanya sebatas memperebutkan wilayah atau batas-batas teritorial mereka? Bohong. Kemudian apalagi dari sisi agama kita sendiri, Allah telah menuliskan di dalam Al-Quran keabadian mereka, akan kebencian mereka terhadap kita. Disebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu mau Yahudi, mau Nasrani, sampai kapanpun tidak akan pernah rela terhadap kita umat Islam sampai kita mengikuti millah mereka. Apa itu millah? Keyakinan, ideologi, adat istiadat, apapun itu. Mereka menginginkan agar kita meninggalkan millah mereka, kemudian mengilah kita maksud saya, dan kemudian menghitung millah mereka. Allah sudah menekankan ini, bahwa ini akan berlaku sampai hari kiamat, yaitu kebencian mereka. Maka baik dari sisi mereka, ini adalah perang suci. Apalagi dari sisi kita, ini juga adalah perang suci, di mana ada kewajiban berjihad di dalamnya, yaitu mempertahankan tanah kharajiyah umat Islam Palestina dan membela umat Islam di Palestina. Takbir! Maka sekali lagi saya katakan kepada seluruh umat Islam, jangan mau percaya dengan propaganda dari musuh-musuh Allah melalui lisan-lisan antek-anteknya, termasuk penguasa-penguasa negeri muslim yang kemudian mengatakan ini bukan perang agama, ini bukan perang ideologi, ini ada sebuah kebohongan yang nyata dan sebuah kebodohan yang nyata jika kemudian umat Islam mempercayainya. Takbir. Yang ketiga, Anda tahu pohon gorkot? Tahu nggak? Tahu pohon gorkot? Yaitu di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dan perawi-perawi lainnya, mengatakan ketika hari kiamat tiba, umat Islam mengalahkan pasukan Yahudi, dan Yahudi itu berlari dan bersembunyi. Kemanapun mereka bersembunyi, maka tempat mereka sembunyi akan mengabarkan berita kepada pasukan muslim yang mengejar mereka, mengatakan, batu akan mengatakan, di balikku ada seorang Yahudi bersembunyi, lalu kemudian kita bunuh mereka, kecuali gorkot. Kenapa? Karena pohon gorkot adalah pohon mereka. Ketika mereka bersembunyi di pohon gorkot, maka pohon gorkot akan melindungi mereka. Ini hadis Rasulullah. Maka para demonstran, para ma'asyiral muslimin sekalian,
Kalau boleh saya memajaskan arti pohon gorkot ini, yaitu tempat berlindungnya orang Yahudi, maka sesungguhnya para penguasa muslim hari ini adalah pohon-pohon gorkot tersebut. Takbir! Karena mereka dengan nyata melindungi dan bersikap apatis terhadap kebiadaban Zionis Yahudi Israel terhadap saudara kita di Palestina. Mereka tak ubahnya seperti pohon gorkot. Joe Biden mengatakan dalam pidatonya yang mengatakan mengutuk tindakan mujahidin. Saya tak mau menyebut Hamas, saya menyebut mereka mujahidin dari Palestina yang memperjuangkan hak-hak mereka atas nama Islam. Lalu dikatakan oleh Presiden Amerika sebagai tindakan terorisme dan akan bersikap tegas terhadap tindakan terorisme tersebut. Namun kemudian apa? Dia juga mengatakan bahwa dia didukung oleh negeri-negeri kaum muslim. Disebutkan di dalam pernyataannya tersebut ada Turki, ada Arab Saudi, ada Maroko dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Kalaupun itu hanya klaim dari Presiden Amerika, setidaknya mereka bersuara untuk mengatakan itu tidak benar. Tapi tak satu pun negeri-negeri kaum muslim yang diklaim berbaris bersama dengan Amerika kemudian mengklarifikasinya. Artinya, kalaupun mereka tidak berpihak kepada Amerika, yang pasti mereka takut kepada Amerika. Takbir! Lalu apa dengan kepada sistem yang seperti itu kita berharap? Apa dengan kepada penguasa yang pengecut seperti itu kita berharap? Kemana lagi kemudian kita berharap kalau tidak kepada sistem pemerintahan, sistem kekuasaan yang juga bersumber dari Islam, yang merupakan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya, baik itu sahabat, tabiin, tabiin, salafus saleh. Apakah sistem itu? Khilafah. Saya nggak dengar sabut bicara khilafah. Khilafah. Saya tidak dengar yang di sana. Khilafah. 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 Takbir. Sebagai khatimah saya ingin menyampaikan apa yang menjadi latar belakang kesuksesan dari stakeholder kapitalisme Amerika dalam menyebarkan ideologi kapitalisnya adalah konsistensi dari apa? Mereka konsisten dari mulai akidahnya sekuler, peraturannya sekuler, penerapan negaranya sekuler, dan kemudian penyebarluasan ideologinya dengan sistem sekuler melalui pintu demokrasi. Ini adalah syarat kesuksesan dari sebuah sistem yang kemudian akan memimpin peradaban. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak konsisten. Kita mengaku berakidah Islam, tapi beraturan sekuler dan menerapkan ideologi kapitalisme di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saatnya kita kembali dan saatnya kita berani menyuarakan, terutama yang berfoto-foto dari tadi itu. Semoga berani menyuarakannya, tidak hanya sekedar berfoto untuk menegakkan khilafah. 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 Takbir. Jadi hanya dengan akidah Islam, peraturan Islam, tiada pikiran Islam, ideologi Islam, dengan sistem kekuasaan khilafah Islamlah kemudian kita akan selamat dan kemudian kita akan kembali memimpin peradaban. Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'i wa yuttaqabi. Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai yang kita akan berperang bersamanya dan kemudian kita akan berlindung kepadanya dari segala bentuk serangan, baik pemikiran ataupun serangan fisik. Karena dengan adanya khilafah, walaupun kebencian Yahudi dan Nasrani itu abadi, tetapi bentuk perlawanan kita akan menjadi nyata, menjadi konkret, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itu hanya terjadi dengan tegaknya khilafah Islam di tengah-tengah umat Islam. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. In wajadtum minni al-khata'at wal ghalat astaghfirukum ma'as salamah. Billahi al-hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Palestina! Palestina! Bebaskan, bebaskan. Zionis! Zionis! Usir, usir. Khilafah! Khilafah! Tegakkan, tegakkan. Syariah! Syariah! Terapkan, terapkan. Menyikapi perkembangan mutakhir di Palestina, kami Aliansi Mufakir Mabda'i bersama umat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami menyampaikan keprihatinan yang amat mendalam atas apa yang terjadi di Palestina, khususnya di jalur Gaza, akibat kebiadaban Zionis Yahudi penjajah yang telah menimbulkan kehancuran hebat dan korban yang sangat banyak di sana. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penduduk Palestina, serta doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga Firdaus yang paling tinggi untuk para syuhada dan memohonkan kesembuhan sempurna bagi yang terluka serta perlindungan bagi semua kaum muslimin yang ada di sana. Takbir. 2. Dunia wajib tahu bahwa wilayah Palestina pada hakikatnya adalah tanah Khorajiyah yang telah menjadi bagian dari negeri Islam sejak masa Khalifah kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Oleh karena itu, kita tegas mengatakan bahwa problema pokok Palestina adalah penjajahan wilayah itu oleh Zionis Yahudi yang telah merampas wilayah itu atas dukungan Inggris melalui deklarasi Balfour pada tahun 1917 sebagai realisasi dari cita-cita berdirinya negara Yahudi yang digagas oleh Theodor Herzl melalui Kongres Yahudi Internasional 1 di Basel pada tahun 1897. 3. Tuntasnya solusi atas persoalan Palestina dengan demikian adalah bebasnya wilayah itu dari penjajahan Zionis Yahudi melalui jihad fisabilillah. Karena hanya dengan cara itu saja penjajahan bisa dienyahkan. Telah ada sekian banyak perundingan damai dilakukan, bahkan hingga lebih dari 30 resolusi PBB sudah ditetapkan. Tapi semua itu tak membuat Zionis Yahudi itu menghentikan penjajahan di sana. Solusi dua negara atau two-state solution juga harus ditolak. Karena hal itu sama saja dengan mengakui keberadaan Zionis penjajah atas wilayah Palestina. 4. Usaha membebaskan wilayah Palestina dari penjajahan Zionis akan bisa terlaksana sempurna dengan bersatu dan bangkitnya kembali umat Islam dalam naungan daulah khilafah yang akan menggerakkan umat Islam dan tentara yang gagah berani dan gagah perkasa untuk melancarkan jihad fisabilillah, mengusir Zionis penjajah dari bumi Palestina selama-lamanya. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan seruan kepada umat Islam sebagai berikut. 1. Umat Islam tidak boleh tinggal diam melihat kebiadaban Zionis Yahudi penjajah yang saat ini terjadi di Palestina. Umat Islam harus menampakkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan dana, makanan, dan obat-obatan, serta doa dan kunut nazilah yang tulus. Tetapi harus disadari bahwa itu semua tidaklah cukup untuk menghentikan kebiadaban itu.
apalagi untuk mengusir penjajah Zionis di sana. Diperlukan pengiriman tentara dan senjata dari seluruh negeri muslim, khususnya dari negara-negara seperti Mesir, Irak, dan Indonesia, utamanya dari negara-negara Arab. Karena tindakan militer yang dilakukan oleh Zionis penjajah hanya bisa dihadapi dengan kekuatan militer juga. Andai seluruh negeri muslim yang berjumlah lebih dari 50 negara itu mengirimkan tentara ke sana, hasilnya pasti akan sangat signifikan. 2. Umat Islam harus berdakwah dengan istiqomah bagi tegaknya kembali kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kafah di bawah naungan daulah khilafah yang akan menyatukan lebih dari 2 miliar umat Islam sedunia. Umat Islam akan bersatu kembali, dan dengan persatuan itu umat akan menjadi kuat, dan dengan kekuatan itu khilafah akan melindungi negara-negara muslim dan membebaskan seluruh negeri muslim termasuk Palestina dari para penjajah, dan dengan tegaknya khilafah akan bisa diwujudkan kembali izul Islam wal muslimin insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur kebiadaban, kita lihat kebiadaban yang sangat-sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Zionis kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semuanya mereka bantai, semua tempat mereka hancurkan, tidak pandang itu fasilitas umum ataupun bukan. Anak-anak, berapa banyak anak-anak yang tertimpa darahnya saudara-saudara sekalian. Berapa banyak anak-anak yang terpisah dari orang tuanya saudara-saudara sekalian. Berapa banyak kemudian orang tua yang menangis meronta melihat jasad anak-anaknya yang luluh lantah dibombardir saudara-saudara sekalian. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kita lihat saudara-saudara sekalian, apabila yang di hadapan kita itu adalah orang tua kita, ibu kandung kita yang sangat kita cintai saudara-saudara sekalian, mereka terkapar, mereka bersimbah darah. Orang tua kita, ayah-ayah kita, mereka mencari nafkah untuk kita, memenuhi kebutuhan kita, tetapi dengan tubuh kecil mereka, mereka dihadapkan dengan syahidnya orang tua mereka, dengan syahidanya orang tua mereka, anak-anak mereka yang mereka rawat dari kecil, yang mereka lahirkan, yang mereka kandung dan mereka rawat, saat itu juga dihancurkan dengan bom-bom Yahudi, dihancurkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab saudara-saudara sekalian. Apakah tunggu hal tersebut terjadi kepada kita baru kita mau bergerak saudara-saudara sekalian? Apakah ketika itu bergerak baru kita mau bergerak saudara-saudara sekalian? Betapa banyak masjid-masjid, rumah ibadah, bahkan gereja juga dibombardir di sana saudara-saudara sekalian. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan juga sekolah, mereka tidak pandang bulu, itu juga diserang saudara-saudara. Bukan hanya itu, tapi pasokan makanan, air bersih, dan juga listrik terjadi juga di sana, susah untuk didapatkan saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya kita adalah satu struktur tubuh, maka ketika mereka merasakan apa yang mereka rasakan, pembantaian, mereka kehilangan orang tua, mereka kehilangan anak-anak mereka, maka itu juga harus kita rasakan saudara-saudara sekalian. Hanya satu solusinya saudara-saudara sekalian. Tidak akan bisa kita kemudian bangkit dan bersatu dengan sistem yang ada saat ini. Kenapa? Karena faktanya sudah puluhan tahun kita berdiri, sudah puluhan tahun kita yang katanya merdeka, tapi tidak mampu untuk mengutus pasukan-pasukan bersenjata untuk
memerangi penjajah laknatullah. Solusi terbaik adalah dengan bersatunya umat. Solusi terbaik adalah dengan bersatunya kita, dengan juga satu ideologi, dengan satu pemikiran, dengan satu perasaan. Apa itu? Dengan ideologi Islam di bawah naungan khilafah alamin haji nubuah. Kibarkan liwa dan araya, kibarkan liwa dan araya, kibarkan liwa dan araya. Kita harus bersemangat. Kibarkan liwa dan araya. Takbir. Khilafah, 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 khilafah. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Zionis, Zionis. Zionis, Zionis. Syariah, Syariah. Syariah, Syariah. Khilafah, Khilafah. Khilafah, Khilafah. Tafadhol kepada Buya Musdar untuk berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bisultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyal hisab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum wa salabin al-zalimina wa ansarahum wa ru'sumalina wa ikhwanahum wal istiratina wa suyu'ina wa asya'ahum. Wa nas'aluka Allahumma tahriral biladil Falastin wal Aqsa wal Iraq wa Saisan wal Afghanistan wa Suriah wa Alep wa Kashmir wa Rohingya وسائر البلاد المسلمين من نفوذ الكفار الغاصبين والمستعمرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله وجعلنا من العاملين المخلصين بإقامة بإذنك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, angkat doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, istajab doa kami ya Allah. Engkau Maha Agung, Maha Pencipta, Maha segalanya, Maha Rahman, Maha Rahim. Ya Allah, hancurkan kekuatan para laknat yang membunuhi saudara kami di setiap negeri muslim ya Allah. Hancurkan hegemoni Amerika ya Allah dan sekutunya. Lenyapkan Yahudi keturunan kera itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, hinakan mereka di hadapan-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kemenangan di tangan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, segera datangkan khilafah kepada kami ya Allah. Segerakan datang pertolongan-Mu kepada kami ya Allah untuk melenyapkan seluruh kemungkaran di muka bumi ini ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, penyelesaian segala masalah ada pada haribaan-Mu ya Karim. Kami hanya mampu berdoa dari sini ya Allah.
Berikan kami pemimpin yang bisa di belakangnya kami ikut berperang dengannya ya Rahman. Kami bisa berlindung padanya Allah. Kami rindu jihad ya Allah. Kami rindu jihad ya Allah. Kami rindu jihad sebagaimana yang ditakuti banyak kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu ya Karim. Perkenankan doa kami ya Allah, istajab doa kami ya Allah. Serahkan datangkan pertolonganmu ya Allah. Kami rindu tubuh kami dibasahi darah syahid ya Allah. Kami rindu tubuh kami dibasahi oleh syahid ya Allah. Sebagaimana kerinduan para syuhada kaum muslimin, para sahabat dahulu ya Rahman ya Karim. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim, kabulkan doa kami ya Karim. Ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Ghaffar bi fadlika subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan doa dari Buya kita, Buya Musdar Syaban. Itulah yang menjadi penutup pada aksi kita pada hari ini. Kami beritahu kepada para jamaah, aksi pada hari ini mohon jika melihat sampah di bawahnya, melihat sampah di sampingnya, melihat sampah di depannya, tolong dikutip. Karena